Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya di pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita bisa melanjutkan daras ya, pembelajaran menelaah 42 untayan hadis yang telah dikumpulkan oleh seorang imam yang namanya tak asing lagi bagi kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita memohon agar ketika kita membaca, memahami setiap makna dari lafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikumpulkan oleh beliau tadi, agar bisa diamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat di kehidupan kita. Dan tentunya selawat, teriring, salam terlimpah curah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan dan sebaik-baiknya uswah hasanah, panutan kita, bahkan tolak ukur, dan dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah bahwasanya beliau adalah mizanul akbar, tolak ukur terbesar, timbangan bagi kita dalam bermuamalah, berkomunikasi. Dan kita mengetahuinya dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Bagaimana sikap zuhud beliau terhadap dunia, bagaimana menyikapi perselisihan, itu yang kita tiru dari beliau. Dan semua aspek kehidupan beliau patut untuk kita tiru dan terapkan di kehidupan kita semampunya dan semaksimal mungkin usaha kita. Taib, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-32, al-haditsus tsani wassalasun, yaitu hadis yang akan membicarakan larangan, ya, jangan sampai kita berbuat atau bahkan menciptakan kerusakan di lingkungan kita, atau bahkan memberikan kerusakan bagi diri kita maupun orang lain. Di sini ada larangan keras, la dorara wa la dirar. Hadis yang cukup singkat namun memiliki faidah yang banyak. Dan perlu diketahui, hadis yang ke-32 yaitu la dorara wa la dirar, ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau ini, ya, rawinya yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, ini merupakan seorang imam mujahid, mufti Madinah, ya, mufti Madinah. Kenapa? Terlihat dari masa beliau ini seorang sahabat Nabi tentunya, ya. Ketika beliau, maksudnya ketika masih kecil, beliau telah ikut dalam peperangan. Bahkan dikabarkan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, bahwasanya beliau pernah ikut perang Uhud. Ketika itu usianya masih 13 tahun. Usianya siapa? Usia si rawi, orang yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya. Ikut perang Uhud. Ya. Umur 13 tahun.
Dan kapan beliau wafat? Ya. Abu Sa'ad, ya, Abu Sa'id ini yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, dikabarkan wafat pada tahun 74 Hijriah. Jelas sahabat ya. 74 Hijriah. Namun ada yang mengatakan pada tahun 63 Hijriah dia meninggalnya, wafatnya. Ya, ada yang mengatakan 63 Hijriah. Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya Malik. Ya, nama beliau nih Sa'ad. Sa'ad anaknya Malik. Malik ya, juga seorang sahabat yang luar biasa ayahnya. Nah, mungkin itu sekilas profil dari riwayat hadis yang ke-32 ini. La darar wa la dirar. Silahkan dibaca. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد. Terjem. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara la dirar. Yang berarti tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh memudarati orang lain. Betul, maksudnya di sini adalah tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang bisa mencelakakan diri kita sendiri maupun orang lain. Dua-duanya nggak boleh. Lanjut, hadis ini yang Hadis derajatnya Hasan. hadis Hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dan selainnya musnadan. Kemudian Musnadan maknanya adalah dengan sanad yang bersambung. bersambung. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. dari Berdasarkan jalur periwayatannya Amr bin Yahya. Jadi kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik ini ada 3 riwayat tuh nanti. Tergantung nanti riwayat siapa. Nah ini berdasarkan dari riwayatnya Amr bin Yahya
dari bapaknya langsung dari Nabi Muhammad SAW secara mursal. Dan beliau menghilangkan lafal Aba Sa'id. Ya, nah, fa'asqata Aba Sa'idin. Menghilangkan maksudnya di sini tidak menyebutkan Abu Sa'id. Di bawahnya wala huturukun yuqawwi ba'duha ba'dun, akan tetapi hadis ini memiliki jalur jalan-jalan yang sebagiannya itu yuqawwi ba'dun, menguatkan sebagiannya yang lain. Baik, kita i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. An harfu jarrin mabni ala sukun. Abi ismun majrurun biharfi jar wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Sa'idin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Sa'ad badalun minan abi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Ibni badal minas Sa'ad majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Maliki mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Ibni badal min Malik majrur bil kasrati dhahirati. Sinanin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirati. Al-Khudri eh, Al-Khudri ini badal badal Ya. badal min Sa'ad Hmm. majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Eh, radhiyallahu an jumlah i'tiradiyah anna harfu nasbin wa taukidin wa nasikhin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Rasula ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ismul jalalah Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Sallallahu alaihi wasallam. Jumlah i'tiradiyah wala fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabaru anna. Nah, fa'il qala tadi domir mustatir jawazan yang takdirnya huwa kembali kepada Rasulullah. Rasulullah. Nah, uh, la la darara wa la dirar. La nafiyah lil nafiyah jins. an-nafil lil jins. Jins itu darara. Dororo jelas jadi isimnya. Bismillah. Isimnya yang mabni alal fathi. Wawunya Harfu atfin. ya atau la-nya sama Sama. ya, nafiyah lil jins. Dan khobar, nah di rornya ini isimnya la. Lalu khobarnya mana? Khobarnya itu mahzuf. Khobarnya mahzuf, takdirnya apa? Bainan nas. Bainan nas. Hadithun hasanun
yang diriwayatkan ini fi'il, Ibnu Majah sebagai fa'il, atau semua ini hal dalam keadaan bersambung. Warahu Malik, sama kita kerja. Nah, hadis ini ya sangat terkenal tentunya di kalangan para ahli fikih yang disebut dengan fuqaha. Dan usuliyin. Usuliyin itu adalah ulama ahli usul fikih. Kenapa? Karena mereka menjadikan hadis ini menjadi salah satu kaidah dalam ilmu fikih. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, larangan semua bentuk aktivitas yang bisa menciptakan kemudorotan. Larangan dari semua aktivitas yang bisa menciptakan kemudorotan bagi diri kita maupun orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Apa ayatnya? Ayatnya adalah wala tulqu biaidikum. Wala tulqu biaidikum. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ila tahlukah. Apa artinya? Wala tulku, dan janganlah ya kalian menjatuhkan dirimu, kalian menjatuhkan diri kalian kepada hal-hal yang bisa membinasakan. Tahlukah itu adalah hal-hal yang bisa membinasakan. QS Al-Baqarah ayat 195. Bisa dirujuk dilihat. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat ayat lain, itu ada di surat An-Nisa, surat yang keempat dalam urutan Al-Quran. Bisa dilihat ayat 29. Sudah ketemu ayatnya? Surat An-Nisa ayat 29. Itu juga menjadi penguat. Apa kata Allah di situ? Wala taqtulu Anfusakum. Nah,
Gitu. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri. Ayat lain ada lagi? Nah, dua ini yang berkaitan, maupun yang lain bisa surat Al-Isra misalkan, ayat 27. Langsung kepada contoh perbuatan yaitu boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Tabzir langsung kepada contoh perbuatan. Maka larangan di situ, larangan berbuat tabzir, pemborosan. Karena bisa menciptakan atau melahirkan kemudorotan bagi dirinya. Nah, ada beberapa aspek kerusakan yang mesti dihindari. Aspek kerusakan yang harus dihindari. Yang pertama itu ad-doror ad-din. Ad-doror ad-din artinya apa? Kerusakan pada agama. Contohnya, seperti seorang yang enggan menuntut ilmu agama hingga jauh dirinya dari agama. Atau seorang yang mengambil ilmu agama dari orang yang jelas penyimpangannya telah terlihat. Ya, khususnya pada perkara-perkara usuluddin agama. Sering melakukan kesyirikan dan mempercayai hal-hal yang tidak semestinya harus dipercayai, misalkan dilarang oleh syariat Islam. Nah, sehingga dia jauh dari yang namanya manhaj dan akidah yang benar, jalur, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ad-doror an-nafsi. Nah, kerusakan bagi jiwa. Misalnya, aktivitas yang bisa mengancam jiwa dan kehidupan seperti apa? Mengkonsumsi narkotika, rokok. Nah, rokok di situ dijelas ya, dituliskan merokok membunuhmu, ya kan? Wala taqtulu anfusakum kata Allah. Nah, ya. Wala taqtulu anfusakum tadi di surat An-Nisa ayat 29, dan hadisnya aja jelas. La dororo wala diror. Larangan ini. Kemudian yang ketiga adalah ad-doror al-akli. Kerusakan bagi akal. Seperti mengkonsumsi khamr, jangan. Larangan di sana. Ya, bahkan hal itu jelas ya. Ada hadis lain yang bisa menguatkan, bahkan firman Allah Ta'ala. Contoh yang kita dapati ad-doror al-akli, bisa enggan menuntut ilmu juga masuk di dalam ad-doror al-akli. Begitu ya. Karena Syekh At-Tarifi pernah berujar di dalam postingan beliau, a'zamul bala, yaitu bencana musibah terbesar pada diri seseorang itu jika apa? Ijtima'ul jahli wasu'i khuluki, berkumpulnya kebodohan dan buruknya perilaku, ya, itu merupakan a'zamul bala, musibah terbesar yang didapati atau yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang keempat adalah
ad-doror al-mali. Mali berarti harta. Kerusakan bagi harta. Seperti budaya hidup yang boros, foya-foya, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak sedikit pun bisa memberatkan timbangan amal ibadah kita di sisi Allah kelak. Nah, itu sudah dikatakan pemborosan. Ya, pengeluaran yang tidak bermanfaat ketika dikeluarkan bukan untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Contoh beli tiket konser gitu. Nah, ada di dalamnya ikhtilat dan yang semisalnya. Berbagai keharaman yang lain. Kemudian, yang kelima adalah ad-doror al-badani. Ya, kerusakan bagi badan. Contoh seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan. Begitu. Dan yang keenam, ada ad-doror al-irdi. Ad-doror al-irdi ini adalah kerusakan bagi harga diri, kehormatan, dan nama baik. Contoh misalkan sengaja mengumbar aib pribadi dan keluarga di tengah masyarakat, ya, menuduh menciptakan fitnah, padahal di dalam Al-Quran al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih parah dari yang namanya pembunuhan. Ya, ada di Al-Quran itu ya. Surat apa? Al-Baqarah ayat 191. Silahkan dilihat. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-irdi. Naam, ad-darar al-irdi. Nah, ya. Ini masuk pada pelajaran yang pertama tadi. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis la darar wa la dirara, larangan melakukan perbuatan yang membawa kerusakan, kecelakaan, dan bahaya bagi orang lain. Kalau tadi itu pada diri sendiri dan nanti kaitannya juga pada orang lain, ya, ad-darar an-nafsi, ad-darar al-aqli, gitu. Walaupun itu umumnya adalah bahaya yang bisa memberikan efek untuk diri pribadi. Nah, yang kedua, diror, larangan melakukan perbuatan yang bisa membawa kerusakan, kecelakaan bagi ya orang lain dan makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Nah, disinilah ya Islam mencegah semua pintu kerusakan yang dialami makhluk Allah di muka bumi. Makanya menciptakan doror bagi hewan pun juga tidak boleh. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Maksudnya beliau menceritakan kuntu inda ibni Umar famarru bifityatin au binafarin nasobu dajajatan yarmunaha. Saya sedang bersama Ibnu Umar. Lalu lewatlah para pemuda atau sekelompok yang dia menyakiti dajajatan, ayam betina di Rasulullah itu materinya ya. Nasobu, mereka sedang menyakiti ayam betina ya, yarmunah yang mereka hampiri. Falamma ra'au ibna Umar tafarraqu anha. Nah, tatkala hal tersebut dilihat oleh Umar, mereka langsung berhamburan. Nah, ketika itu Ibnu Umar
Kata, faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadza, kata beliau, siapa yang melakukan ini? Langsung beliau nukilkan perkataan Nabi, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. La'ana man fa'ala hadza, kata beliau, melaknat orang yang melakukan ini. Silakan dilihat di hadis Sahih Bukhari ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada kitab sahihnya nomor 5515. Nah, dan lafal yang tadi kami bacakan, ini lafal yang ada pada kitab Sahih Bukhari ya. Kuntu inda bani Umar famarru bifityatin aw binafarin nasabu dajajatan yarmunaha falamma ra'aw ibna Umar tafarraqu, mereka semua pemuda tadi berpisah, berpencar begitu ya, panik. Anha wa qala ibnu Umar berkata, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana man fa'ala hadza, Nabi melaknat siapapun orang yang melakukan hal ini, yaitu menyakiti hewan ternak tadi. Dan ini umum, menyakiti makhluk Allah tidak boleh. Dalam riwayat yang sama dari Ibnu Umar pula ya, di kitab Sahih Bukhari juga di nomor hadis yang sama 5515. Naam. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man matsala bil hayawani. Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang mencincang atau membuat cacat hewan. Begitu. Yaitu maksudnya di sini dijelaskan oleh para ulama, di antara yang menjelaskan hadis ini adalah siapa? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ulama Syafi'iyah, muhaddis beliau dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari yang terbaik. Ya. Apa kata beliau? La'ana di sini, nah, laknat merupakan di antara petunjuk keharamannya, dan dijelaskan ya, maksud mencincang atau membuat cacat hewan itu ketika hewan masih hidup. Kalau hewannya udah mati, disembelih dengan cara yang dibenarkan syariat, kemudian dicincang, ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak dicincang gimana dimakannya? Tapi maksudnya ketika masih hidup, dibunuhnya itu dengan cara mencincang, dimutilasi, bukan dengan cara yang dibenarkan syariat. Itu maksud ya sabda Rasulullah, di mana Nabi Muhammad melaknat orang yang mencincang hewan. Maksudnya mencincang hewan ketika masih hidup. Gitu. Dan Al-Quranul Karim berbicara tentang perusak lingkungan juga. Itu orang-orang yang memberikan kemudorotan bagi lingkungannya. Contoh kalau kita melihat kerusakan lingkungan di zaman ini makin parah, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Contohnya saja perilaku vandalisme, ya kan? Coret-coret tembok dan membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah disediakan. Allah Subhanahu wa taala menyindir nih manusia yang semacam ini. Di surat Ar-Rum, itu surat yang ke-30. Ayatnya ayat 41 ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak zaharul fasad. Fasad itu kerusakan. Fasadu dibaca doma menjadi fa'il dari zahara. Fil barri wal bahri. Nampak tuh kerusakan fil bar. Barri itu daratan. Bahri lautan. Ya bima kasabat aydin nas, disebabkan dengan tangan perilaku manusia. Liyudhiqahum, ya, ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Begitu. Tentunya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau udah ditimpa musibah, ya, tabiatnya yang semestinya ya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun, nah, nah, ya. Kalau kita melihat makna hadis tadi, la doror wa la diror, ya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, la doror wa la diror, ini disebutkan bahwa keduanya adalah dua lafal dengan makna yang sama. La doror wa la diror. Ya, dua lafal dengan makna yang sama. Lafdhatani bima'na wahid, kata beliau. Keduanya dibicarakan bersamaan dengan tujuan apa? Penekanan ala wajhi ta'kid, kata beliau. Ala wajhi ta'kid. Stressing, yaitu penekanan, adanya penegasan. Qala Ibnu Habib, Ibnu Habib mengatakan bahwasanya ad-doror inda ahli al-Arabiyyah, ya, kalau kita bawa ke makna lughah, menurut ahli bahasa adalah isim, al-ismu, wad-dirar al-fi'lu. Ya. Jadi doror tadi maknanya apa? Isim. Sedangkan diror ini ada di kitab At-Tamhidnya. Nah, maknanya fi'il. Jadi makna la doror adalah janganlah seseorang itu memasukkan kerusakan yang kerusakan itu tidak ada pada dirinya. Sedangkan makna diror adalah janganlah seseorang dicelakan oleh orang lain, dicelakakan oleh orang lain. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Habib dalam kitab At-Tamhid. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.